Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Besar Sleman Kota. Keliru, karena kesalahan itu akan selalu muncul dalam aktivitas masyarakat. Sebab di alam ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk menyimpang. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itulah prinsip yang diajarkan oleh para leluhur kita. Hendaknya ada sekelompok orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Sebab kalau masih ada amar ma'ruf nahi mungkar sing bener dimotivasi, yang salah diluruskan, manusia akan selalu berada di atas jalan yang benar. Nah, kita kadang ketika diluruskan ada yang kurang suka. Iki apa-apa kok wis meluruskan, menyalahkan, bukan seperti itu. Tapi kita mengakui bahwa dalam hidup ini, perjalanan kita dalam beribadah pasti ada yang salah. Walhamdulillah, ada yang mau ngelengno, ada yang mau mengingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita berbicara tentang masalah kesalahan sepanjang bulan Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Secara umum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan dalam beragama, saya bahas beragama ya, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, ada kesalahan yang disebabkan karena salah paham. Salah paham itu bahasa kita orang ngerti ilmu nih. Kalau dalam istilah Arab disebut dengan su'ul fahmi, pemahaman yang gagal. Sehingga terkadang ada orang menganggap itu ibadah padahal aslinya bukan ibadah. Ada orang yang menganggap ini mubah padahal aslinya maksiat. Ini biasanya berangkat dari kondisi su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, ada kesalahan yang berangkat dari keinginan yang enggak baik. Dia sudah tahu salah tapi tetap nekat dipaksakan, atau bahkan menyalahkan yang tidak salah. Yang ini disebut dengan su'ul qasdi. Disebut dengan apa? Su'ul qasdi. Niat yang enggak baik, iktikad yang enggak, sehingga karena ada iktikad yang enggak baik, wis ngerti keliru, tetap dipaksakan. Kira-kira yang lebih berbahaya yang mana, Pak? Yang su'ul fahmi atau su'ul qasdi? Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, ada model manusia yang punya su'ul fahmi, kesalahpahaman, sehingga dia enggak punya ilmu tapi modal semangat. Wis pokoknya yang penting ngibadah tapi tidak punya modal ilmu. Ini Allah sebut di surat Al-Fatihah dengan kelompok ad-dhalin, kelompok orang yang sesat. Sinten ini yang ditafsirkan oleh para ulama, ad-dhalin adalah humun nasara. Mereka wong-wong Nasrani di mana mereka rajin beramal bi ghairi ilmin, tapi tanpa panduan ilmu. Sampai ono sing ora gelem rabi. Untuk apa? Dalam rangka fokus untuk ibadah. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngajarin kayak gitu. Tapi kan Nabi Isa enggak pernah nikah sampai diangkat oleh Allah. Betul. Cuman bukan karena kesengajaan untuk melakukan seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran praktek seperti ini disebut dengan rahbaniyah.
wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah yang mereka buat-buat, maka katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka melakukan seperti itu, illa ibtigha'a ridwanillah, dan mereka lakukan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi realitanya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Tidak nikah tapi kawin. Nggih, Pak. Sehingga dia pingin biar bisa lebih fokus ibadah, saya tidak akan nikah. Nah, itu namanya praktek rohbaniyah. Dalam Islam seperti ini dilarang. Padahal dulu ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk mengebiri dirinya sendiri, seperti sahabat Utsman bin Mad'un, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lainnya. Timbangan yang konek rapi kebebanan, maka mereka mau mengambil langkah tidak akan nikah selamanya, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model manusia yang kedua yang su'ul qasdi, iktikadnya enggak benar. Itulah kelompok Yahudi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an al-maghdub alaihim, kelompok yang dimurkai. Kenapa Yahudi seperti itu? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dia ngerti tapi waton suloyo dengan kebenaran. Pokoknya nek sing jengene berasal dari Muhammad, mati urip ora tak bakalan lakoni. Meskipun mereka itu tahu karena waton suloyo dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tampil beda. Asal pokoknya tidak ngikuti Muhammad, saya akan ikuti. Sampai satu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang beberapa hal. Di muqaddimah pertanyaannya mereka sudah bilang seperti ini: wahai Muhammad, kami akan bertanya kepadamu yang tidak mungkin itu bisa dijawab oleh seorang Nabi, yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Hanya Nabi yang bisa jawab, karena hanya Nabi yang punya ilmunya. Terus ditanya tentang beberapa hal yang goib-goib, semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan terakhir, waman waliyuka ya Muhammad minal malaika, siapa malaikat yang menjadi walimu wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan Jibril. Nah, terus mereka bilang, oh itu musuh kami. Kami enggak mau kalau kamu dekat sama Jibril. Kalau kamu dekat sama Mikail, kami mau. Ya, terus mereka pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Man kana aduwwan li Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Sapa wong sing memusuhi Jibril dan Mikail, sak temene Allah dadi musuhe wong-wong kafir. Ngerti kalau itu benar tapi tidak mau ngikuti, karena mereka punya prinsip apa? Waton suloyo. Yang penting beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model orang seperti itu ya. Pokoknya nek aku kon padha kaya iki gak gelem. Walaupun salah yang penting beda. Nah, ini berbahaya ya. Sebab ketika kebenaran ada di pihak yang lain, dia merasa enggak ridha karena dia bukan yang mengawali. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah Ramadan. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja beberapa kesalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nomor 1, Pak, kita mulai dari menjelang Ramadan. Padusan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Saya enggak tahu siapa yang pertama kali ngajari seperti ini. Karena mohon maaf Pak, budaya ini baru saya temui di Jogja. Di Lamongan niku nggih mboten enten ngeten. Saya yang aslinya dari Lamongan sampai SMA lulus belum pernah ketemu ada budaya padusan menjelang tanggal 1 Ramadan.
Sehingga di sana tanggal 1 Ramadan begitu menjelang maghrib ya biasa sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Kalau di sini kan, wah aku durung ngadus itu ojo sampai mulai saka kantor telat. Karena dia harus padusan dulu menjelang Ramadan. Padahal dalam berpuasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Coba jenengan kalau poso tidak boleh hadas, kira-kira kuat nggak mas? Ya, mas ya. Puasa nggak boleh hadas itu kuat nggak? Nggak kuat. Berarti hadasnya berapa kali sehari? Mulai dari subuh sampai maghrib rentok ngentut, ya. Nggak kuat ya pak. Puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Meskipun kalau orang sengaja hadas nggak boleh. Dan itu bisa batal. Misalnya sengaja melakukan hubungan badan, apa hukumnya? Batal ya. Haram, dosa besar, dan puasanya batal. Haid dan nifas batal. Tapi kalau misalnya mimpi basah, contoh bar subuh mulai mindo turu nggih. Habis subuh apa? Tidur. Jam 6:30 tangi mimpi basah karena dia belum nikah. Kira-kira apakah orang ini boleh puasa? Boleh, karena mimpi basah yang dia alami ini sengaja atau tidak? Tidak, sehingga tidak batal puasanya dan dia bisa lanjutkan puasanya dan hadas besar ini tidak membatalkan puasa. Baik, apa dalilnya? Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha pernah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami junub karena hubungan badan. Pernah ngalamin junub karena hubungan badan di malam hari. Lalu sampai subuh piyambake belum siram. Sampai subuh Nabi SAW belum mandi. Fayaghtasilu wa yasumu. Lalu beliau mandi, setelah itu beliau puasa. Sehingga pernah Nabi SAW dalam posisi masih junub padahal sudah masuk waktu subuh. Kalau puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar, berarti kalau ada orang yang junub tapi belum sempat mandi sampai subuh, boleh puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hadasnya belum hilang. Namun karena itu bukan syarat, maka boleh puasa walaupun dalam kondisi belum sempat mandi junub. Yang penting dia hubungan badannya sudah selesai dilakukan sebelum subuh. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan adalah sebagian orang merasa sedih ketika masuk bulan Ramadan. Wis poso meneh. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat tarawih, dia melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin, tapi perasaannya sedih ketika ketemu bulan Ramadan. Kenapa dia sedih? Dia merasa kebebanan dengan amal. Sehingga karena sebab dia merasa kebebanan, maka begitu masuk bulan Ramadan keberatan dia. Dia rasanya berat untuk ngelakoni. Itu disebabkan karena orang ini malas untuk berbuat taat. Menungso niku nek males diajak berbuat taat rasane berat. Makanya Bapak Ibu berlindunglah dari sifat malas, sebab malas itu penghalang terbesar manusia untuk bisa berbuat ketaatan. Ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan al-ajzi, kondisi tidak mampu. Malas itu sebabnya apa? Tidak mau. Al-ajz tidak mampu.
Dan orang bisa melakukan sesuatu karena mau dan mampu. Ono sing ora gelem padahal mampu, ya tidak terjadi. Ada yang mau tapi tidak mampu, juga tidak terjadi. Maka antara mampu dan mau, gabungan inilah jadi sebuah perbuatan. Wong males niku terjadinya karena apa, Pak? Tidak mau walaupun mampu. Tapi karena malas kadang beralasan tidak mampu padahal sebenarnya dia itu tidak mau. Aku ra iso ya. Awakmu ki iso jane, tapi aku ra iso bener. Makanya bahaya orang yang punya penyakit malas ini. Dia penghalang kemampuannya untuk mewujudkan apa yang akan diinginkan. Sehingga Nabi SAW berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat tidak mampu. Baik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang ketemu bulan taat, ketemu bulan yang baik, justru kita malah sedih. Kesedihan ini Allah tahu. Dan bisa jadi ketika hamba ini sedih pada saat ketemu bulan Ramadan, maka Allah tidak akan memberikan limpahan hidayah kepadanya, sehingga sulit bagi dia untuk beramal. Banyak orang yang sudah masuk bulan Ramadan, rasanya gimana, Pak? Kapan bodoh? Gini, Ramadan ke tanggal 1 wis mikir bodoh. Kapan hari raya? Subhanallah. Allah tahu lahir batin kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Walau aradul khuruja, nek wong munafik itu serius pingin ikut berangkat rombongan para sahabat, la'addu lahu uddatan, seharusnya dia menyiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah enggak seneng orang ini ikut dalam rombongan. Fathabbatahum, sehingga dibuat Allah rasane males untuk ikut berangkat. Maksudnya begini, disebabkan karena orang itu enggak senang dengan kegiatan kebaikan, Allah enggak ngasih taufik kepadanya. Orang yang sedang beribadah itu ibarat manusia yang sedang melakukan rombongan ibadah, melakukan rombongan perjalanan. Orang yang sedang beribadah itu ibarat sekelompok manusia yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Dalam rombongan perjalanan itu ada beberapa orang yang oleh Allah, kamu enggak boleh ikut. Orang ini dibuat oleh Allah enggak ikut dengan cara dibuat malas. Ini kalau Pak koncone sampean wis iso khatam 5 juz. Sudah khatam sekali, misalnya tanggal 10 Ramadan sudah khatam sekali. Niku koncone sampean iso khatam. Lah sampean iki juz amma ya rampung-rampung. Kayak berjalan di tempat. Iya Mas, buka Quran angap-angop ngantuk. Oh, berarti bisa jadi, Pak, Allah tidak ingin Bapak ada dalam rombongan orang-orang yang khatam itu. Orang-orang itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan banyak membaca Quran, maka mereka berhasil menghatamkan Quran dalam jumlah banyak. Jenengan kok males? Oh, bisa jadi Allah enggak pengen Bapak ditaruh di rombongan orang yang sedang beribadah itu. Ketika Allah tidak menghendaki demikian, mungkin Bapak termasuk di antara orang yang enggak disenangi sama Allah. Sedih enggak kira-kira, Pak? Nek sing sadar sedih, Pak. Nek sing ra sadar, ya wis. Kok kaya ngono? Bapak tidak berada dalam barisan rombongan itu loh, Pak. Koncone sampean tahajud. Nah, sampean kok turu. Ya piye meneh aku wis tuwa. Alasan tua tadi alasan udzur. Padahal tua itu udzur syariah atau bukan? Tua itu udzur syariah atau bukan?
Nek sik enom ngakune aku sik enom ora apa-apa, sesuk wae nek wis tuwa. Wis tuwa malah dadi alasan. Baik. Nah, itu sebabnya karena dia enggak semangat. Datang bulan kebaikan tidak dia syukuri, tapi malah dia enggak suka. Kok sudah datang bulan Ramadan? Ketika dia enggak suka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama dia. Ketika Allah sudah enggak suka sama dia, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia banyak berbuat maksiat. Puasanya sangat tidak berkualitas disebabkan banyaknya kegiatan yang isinya maksiat. Para ulama di masa silam, kalau sudah masuk Ramadan jarang keluar rumah. Ada seorang ulama namanya Thalaq bin Habib. Thalaq bin Habib itu kalau pas bulan Ramadan tidak pernah kelihatan keluar rumah kecuali kalau salat wajib. Mondar-mandir ke masjid, sudah salat wajib di masjid terus pulang. Kegiatannya banyak di rumah. Apa enggak kesepian, Pak? Justru di tempat itulah mereka bisa mengamankan diri untuk tidak berbuat maksiat. Lebih banyak mana, Pak? Maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Kenapa di dalam rumah? Kalau lebih banyak maksiat di dalam rumah berarti bojone iki bahaya ya. Nggih, Pak, nek ning jero omah isine mung padu tok, Pak. Wis marakno maksiat tak tinggal metu. Wonten sing ngoten niku, Pak. Berarti koncone sampean kurang apik nih. Kalau di dalam rumah kok maksiatnya lebih banyak, nah ini ada yang masalah. Tapi kalau di dalam rumah maksiatnya lebih sedikit, walhamdulillah, maka Anda amankan diri Anda dengan banyak tinggal di dalam rumah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan, ni'ma saumi'atur rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadahnya seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah. Sehingga dengan berada di dalam rumah, orang lebih aman. Itu shelter, tempat aman bagi seorang muslim. Di masa sekarang kan orang bisa ngobrol dengan orang lain dengan cara WA. Zaman dulu, ibu-ibu misalnya selesai masak, selesai resik-resik, wis do rampung kabeh pekerjaan rumah, dolan ning tangga. Petan. Nggih, Pak. Nek pas petan terus pripun? Golek tumo tur golek dosa. Sehingga dia ngerasani dalam keadaan sambil petan, tonggone kono, ngumpulno dosa. Itu pengaruh kalau orang kumpul sama teman saat bulan Ramadan keluar rumah terus ngobrol. Itu bahaya. Hati-hati ya. Ngobrol nalikane bulan Ramadan tuh hati-hati. Ghibah itu pasti terjadi. Rawan terjadi. Makanya jenengan perlu waspada. Jangan sampai bulan Ramadan hilang ganjarane gara-gara dosa. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qauluz zur, ucapan yang dusta, wal 'amala bihi, atau perbuatan yang jelek, fala hajata lillah, Allah tidak butuh min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh puasanya. Kalau Allah tidak butuh puasanya, berarti rano
ganjaran. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal atas. Kathah tiang engkang poso yang dia dapatkan hanya apa? Banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti ganjarannya mboten enten, Pak. Nggih leres niku, ganjarannya ora ono. Sebabnya napa, Pak? Kok kian ngrasani. Kok kian dosa. Maka kalau bisa ya ditahan sebisal mungkin ketika puasa, jangan terlalu sering jalan-jalan keluar rumah. Bosen, Pak, ning jero omah ya mlaku-mlaku isine dosa. Termasuk juga dulu para sahabat kalau sudah masuk Ramadan mereka banyak mengamankan dirinya di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para murid-muridnya kalau sudah masuk bulan Ramadan itu banyak tinggal di masjid. Dan mereka mengatakan wa nahfadhu siyamana. Kami menjaga puasa kami dengan cara tinggal di masjid. Masya Allah. Menjaga puasa dengan cara banyak diam di masjid. Di masjid niku ada maksiatnya enggak, Pak? Hah? Di masjid. Napa maksiatnya, Pak? Maksiat di masjid niku napa? Gerenengan. Gerenengi tonggo. Ya sama saja. Nek ketemu konco bisa jadi seperti itu. Tapi secara umum di masjid lebih aman dibandingkan di pasar. Tapi nek pasaran yang masjid iki kok pasaran yang masjid, masjidin yang pasar. Ya aja metu nggih. Intinya semakin banyak di tempat yang aman dari maksiat, ini kita lakukan dalam rangka mengamankan puasa. Amankan puasa kita dengan cara banyak berdiam di tempat yang jarang berbuat maksiat. Di rumah bisa, di masjid bisa. Nggih, saged insyaallah nggih. Bagi yang tidak punya kepentingan untuk keluar, sebaiknya nggak usah keluar. Kalau nggak ada kepentingan, jenengan bisa keluar kalau ada kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan, sebaiknya jangan keluar. Bertahan di dalam itu lebih baik, di dalam rumah, di dalam masjid itu lebih baik daripada ketika banyak keluar. Butuh belanja, Pak, nggih monggo nek butuh. Arep golek apa? Pakaian baru. Kalau bisa siapkan sebelum Ramadan. Mau baju baru, mau sajadah baru, napa sing anyar nggo persiapan bodoh, siapkan sebelum Ramadan. Selanjutnya, di antara kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dia meninggalkan sebagian amalan sunnah karena menyangka itu enggak boleh. Sebagai contoh, ketika wudu tidak mau berkumur. Sehingga kenapa kok enggak berkumur? Wah, engko nek berkumur batal posone. Jare sinten? Wudu berkumur terus setelah itu airnya dibuang, batal enggak puasanya? Tidak. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau berkumur ketika wudu disebabkan dia puasa. Dan ini salah. Karena sejatinya dia meninggalkan salah satu di antara sunnah yang penting ketika wudu, yaitu berkumur. Padahal itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kadang berangkat dari su'ul fahmi tadi, salah paham. Maka sampai dia meninggalkan amalan sunnah. Dugi jam pinten niki? Kurang berapa menit? 10 menit ya. Kurang 10 menit. Jenengan tesih sabar atau mau pulang? Baik. Tunggu 10 menit ya. Kalau gosok gigi boleh enggak, Pak? Nah? Poso gosok gigi boleh enggak? Boleh? Boleh, tapi jangan pakai odol. Karena odol niku rasane semeriwing, manis. Sehingga karena ada rasa manis yang kadang membekas,
Nanti selesai jenengan gosok, kemudian kumur dibuang, itu kan rasa itu belum hilang. Nah, kecampur ludah, ketelan. Nah, itu bisa berbahaya bagi puasanya. Maka silahkan sikat gigi tapi tanpa odol. Nggih. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama sepakat bahwa orang yang berkumur lalu dia buang air dalam mulutnya, dia tidak wajib mengeringkan mulutnya. Jadi selesai berkumur dibuang terus dijemur. Mangap. Ya enggak perlu kayak gitu. Lah nunggu garing ya Mas. Ya enggak perlu kayak gitu. Atau diandui nganggo tisu. Wah, malah bahaya nih kayak gini. Terus gimana Pak? Biarkan saja. Ulama sepakat enggak ada masalah. Nanti kalau tertelan apanya? Airnya sudah kau buang semuanya. Yang ditelan itu ludah. Nelan ludah itu batal puasa enggak? Tidak. Karena tidak mungkin bisa dihindari. Kecuali nelan sisa makanan, nggih. Bar mangan jagung atau mangan daging, terus ada apa? Sisa makanan. Ucul. Wah, ini berbahaya ini ya. Ngerti seperti itu, jangan ditelan. Sengaja menelan, tahu ya kalau wah, eman ini ya. 0,0001 gram daging. Kalau saya buang kok rasanya eman. Nggih, jenengan nek eman silahkan diambil, disimpan. Engko nek pas buka dimakan. Ya dibuang saja ya. Karena yang seperti ini tidak boleh ditelan ketika sedang puasa maupun sedang salat. Selanjutnya, tidak berniat ketika malam hari. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yubayyit asyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Punya niat yang dimaksud adalah punya keinginan. Jadi sebelum subuh dia punya keinginan sesuk poso. Atau setelah subuh ini saya akan puasa. Meskipun tidak harus dilafalkan. Nah, punya keinginan ini biasanya muncul otomatis kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan baru biasanya ya, kalau ada halangan baru kadang orang maju mundur. Sesuk poso ya, sesuk poso ora ya. Poso ora. Ya ora poso. Contoh ya. Ada orang mau melakukan safar. Berangkat jam 10 pagi pesawatnya. Wah, niki nek sesuk poso ya ketoke kok rada berat. Karena perjalanan nanti cukup jauh. Maju mundur poso ora ya, poso ora. Sampai subuh kok sek poso ora berarti ora poso. Karena belum yakin. Belum yakin itu berarti dia belum punya niat. Sampai subuh kok belum diputuskan, maka status dia tidak puasa. Itu apabila tidak diputuskan. Jamaah umroh niku Pak nggih. Kalau sudah berangkat ke Jeddah atau ke Madinah, berangkat dari Jakarta, itu puasanya sampai 18 jam. Kalau puasa ya. Jadi di Indonesia dia subuh udah puasa. Berangkat ke sana ditambah 4 jam. Kene wis maghrib, kono durung maghrib, tambah 4 jam lagi. Itu bisa sampai 18 jam puasanya. Bahkan sampai 19 jam. Tergantung bagaimana waktu berbuka di sana. Wah, itu bisa karo lemes tele-tele tidak pernah puasa sepanjang ini. Nah, ada sebagian di antara jamaah yang kadang ragu, puasa enggak ya, puasa enggak. Pilih ya. Kalau puasa ya harus lanjut sampai selesai. Kalau enggak punya niat dari subuh. Nah, kalau enggak punya niat berarti enggak puasa. Dan musafir boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Tapi kalau normal enggak ada apa-apanya, wajib puasa. Yang terakhir, di antara kesalahan saat jurune bulan Ramadan, jadi pemalas ketika bulan Ramadan. Gawene mong turu.
Bahkan sampai ada hadis palsu. Naumus shaimi ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Jare sinten niku? Tidur itu tidak ada yang bentuknya ibadah, kecuali ya tidur yang diniatkan biar punya kekuatan agar nanti bisa tahajud. Tidak ada ulama yang senang tidur, tidak ada orang baik yang orang soleh yang dia suka tidur. Mereka itu rata-rata orang rajin, bukan pemalas yang senengane turu. Baik, makanya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk produktif. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang berapa menit? 3 menit. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, walhamdulillah. Monggo, silakan. Allah. Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama bertanya, misalnya kita punya berbuat sesuatu, ditegur sama seseorang, tapi ternyata maaf, saya tanya gini, kita berbuat sesuatu, ada yang lebih tahu dari saya, tapi hanya diam dan tidak mau menegur, namun yang menegur malah orang yang tidak mengerjakan tapi mau menegur. Itu bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, ketika puasa saat berwudu kan dianjurkan ada yang istimsak dan iktisar. Nah ini ketika wudu saat puasa apakah harus demikian? Karena sepengetahuan saya kok bisa membatalkan puasa kalau seandainya istimsak sampai airnya sampai masuk ke dalam gitu. Mungkin itu saya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita berbuat salah lalu ditegur oleh orang lain, misalnya di sini ada si A dan ada si B. Si A ini lebih berilmu tapi dia diam saja. Si B kurang berilmu malah yang negur. Kita salah. Sikap kita seharusnya bagaimana? Selama kita ini salah, seharusnya menerima dari siapapun teguran itu berasal, baik dari orang yang berilmu maupun dari orang yang kurang berilmu. Sebab kita berubah. Saya ulangi ya, saya ngaku salah dan saya berubah karena kebenaran, bukan karena orang. Nek saya ngelekno si A aku gelem melu, nek saya ngelekno si B aku ora gelem melu. Oh, berarti dia berubah karena orang. Bisa jadi enggak ikhlas. Nggih. Ada sebagian orang memang kayak gitu, Pak. Nyun sewu ya. Nek saya ngelekno si A, saya mau nerima. Nah, berarti kamu mau menerima itu alasannya apa? Apakah karena alasan si A atau karena alasan ini kebenaran? Karena alasan si A. Maka Anda beramal karena orang. Menerima ajakan itu kan termasuk ibadah ya. Berarti dia mau mengikuti kebenaran karena apa? Karena orang. Tapi kalau dia siap menerima kebenaran dari siapapun orang yang menegurnya, berarti dia menerima kebenaran karena itu kebenaran. Dia menghormati kebenaran itu, bukan karena standar manusia. Maka walaupun yang mengingatkan itu anak kecil, walaupun yang mengingatkan itu orang yang belum dewasa atau masih di bawah, tidak masalah. Yang penting kita tahu itu benar. Pernah ada satu ketika seorang ulama kibar, Pak. Beliau ahli hadis. Namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapapun yang belajar hadis kenal lah siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Gunung dalam masalah hadis.
gunung dalam masalah hadis. Pernah satu ketika ada orang tanya, "Wahai Imam, apakah hadis ini benar?" Kata beliau, "Enggak benar." Terus tanya lagi, "Kalau ini enggak benar." Jadi disalahkan terus. Ini beliau seorang imam ahli hadis ya. Hadis itu enggak benar. Saya tidak pernah mendengar. Seorang remaja, "Ya Syekh, apakah Anda telah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab beliau, "Tidak." "Atau Anda sudah menghafal 2/3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" "Saya belum yakin." "Atau Anda sudah menghafal setengahnya?" "Saya berharap sudah hafal setengahnya." Jadi beliau sampai bisa yakin setengah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal. Nah, kemudian remaja ini bilang, "Anggap wahai Syekh, kamu hafal setengahnya belum kau hafal. Bisa jadi hadis yang tadi diutarakan oleh orang tersebut adalah setengah yang belum kamu hafal." Langsung beliau terdiam. Padahal itu ulama kibar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab Az-Zuhri bagi mereka yang belajar hadis? Tapi Masya Allah, walaupun teguran itu datang dari orang yang tidak punya pengalaman belajar hadis yang seperti sekelas Ibnu Syihab, diterima. Ya. Makanya prinsipnya begini, selama kita yakin itu benar, seharusnya kita terima. Selanjutnya yang kedua, tentang masalah istinsyak dan satunya apa? Istinthar. Ya. Wastansyaqa wastanthara. Istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, istinthar itu membuang. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah ketika nyedot air ke dalam hidung kecuali nek awakmu pas poso. Kalau kamu puasa ya sedot tapi jangan terlalu berlebihan, sehingga istinsyak tetap boleh, tapi pas puasa hanya di sekitar sini saja terus dibuat. Sama seperti berkumur. Wallahu alam. Jadi istinsyak tidak membatalkan puasa. Nih. Monggo. Saya mau bertanya, hubungannya dengan sholat 2 rakaat ringan sebelum sholat taraweh. Nah, ini ruang lingkupnya bagaimana, kemudian ringannya itu yang dibaca apa? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Sholat istiftah itu. Baik. Apa hukumnya sholat iftitah atau sholat istiftah? Iftitah sama istiftah itu sama ya. Doa iftitah atau doa istiftah sama. Yang dikerjakan sebelum sholat taraweh. Nah. Mengenai sholat pembuka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sebelum tahajud selesai bangun tidur, kemudian beliau bersuci wudu, lalu beliau sholat ringan 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru beliau sholat panjang. Nah, sholat ringan 2 rakaat ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan yang lainnya karena tujuannya adalah untuk pemanasan, menyingkirkan ngantuk agar pembiasaan, karena sebentar lagi beliau mau sholat panjang. Dan itu konteksnya berkaitan dengan mereka yang sholat malam setelah tidur. Jadi karena sudah tidur, mungkin badan belum bisa digerakkan dengan maksimal, dengan apa? Dengan sholat ringan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika sholat tarawih? Mungkin sebagai saran saja, Pak. Ba'diyah Isya itu sudah cukup sebenarnya. Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Karena Ba'diyah Isya ini maksudan lidzatihi,
salat yang harus ada secara khusus dan hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan salat iftitah itu tidak harus ada secara khusus. Artinya misalnya jenengan ya bangun tidur terus berangkat ke masjid jam 2 malam, lalu masuk masjid mau tahajud, terus sholat tahiyatul masjid dulu ringan, udah itu sudah sekaligus menjadi sholat pembuka. Yang penting kan 2 rakaat ringan, walaupun dia niatkan untuk tahiyatul masjid, ya sudah sekaligus menjadi sholat iftitah. Terus bapak sholat lama, misalnya 1 rakaat 50 ayat, sehingga 2 rakaat 100 ayat, itu sudah bisa mengawali yang sholat tahiyatul masjid tadi sebagai sholat iftitah. Niatnya digabung. Nah, saya kira sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah cukup. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid. Jadi kultum itu kan selesai isya ya. Kultum itu selesai isya. Begitu selesai sholat isya langsung dzikir terus kultum. Nah, selesai kultum kemudian sholat iftitah. Setahu saya imamnya dan beberapa makmumnya itu tidak sholat ba'diyah isya, karena niatnya tadi diumumkan kita sholat iftitah lalu kita sholat tarawih. Ba'diyah isya lebih tinggi derajatnya daripada iftitah, karena ba'diyah isya itu sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW ketika mukim, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sholat iftitah dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur sebagai pemanasan. Yang sebenarnya Anda sudah melakukan banyak sholat ketika tarawih itu, sudah sholat isya, kemudian bahkan sebelumnya sudah sholat antara adzan dan iqamah. Jadi sudah sangat panas sekali, ibarat mesin panas. Maka mungkin sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah mencukupi insyaallah. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan saya, doa iftitah yang saya jumpai ketika sholat Jumat, imam itu mohon maaf kebanyakan nggak membaca doa iftitah, langsung Fatihah gitu. Okay. Nah, ini memang ada hadisnya atau memang bagaimana? Saya mohon penjelasan itu. Doa iftitah yang dibaca Nabi SAW itu banyak versi nggih. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Yang Bapak hafal yang versi pendek apa, Pak? Inni wajjahtu ini kok agak panjang. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mendengar ada orang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai di titik itu ya. Inni wajjahtu itu versi yang lain. Jadi ketika ada baca dua ini berarti dia menggabungkan dua hadis. Sehingga kalau satu saja boleh Pak, boleh, karena itu yang sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi SAW menyebutkan keutamaannya berkaitan dengan lafaz inni wajjahtu tadi. Itu yang paling pendek. Bisa juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini lebih panjang dikit. Nah, bisa jadi imamnya baca iftitah versi pendek, makmumnya baca versi panjang. Imam wis rampung, makmum durung rampung. Imamnya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan cuma 3 kalimat. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baru 1 penggalan. Ada 3 penggalan kan? Allahumma ba'id baini, Allahumma nakini, Allahumma gsilni. Ada 3 penggalan. Baru dapat 1 penggalan, imamnya wis rampung. Baca Fatihah imamnya. Nah, terus gimana? Ya, makmumnya langsung dengerin bacaan imam. Wa ala kullin, intinya ya, dalam membaca doa iftitah boleh panjang boleh pendek, dan bagi makmum
apabila imam sudah mengeraskan bacaan, maka cukup dengarkan. Dan iftitahnya belum selesai gimana Pak? Ya sudah, putus. Sebagaimana ketika imam sudah ruku, jenengan durung rampung Fatihah, maka makmum gimana? Ikut imam ruku, bukan menyelesaikan Fatihah. Kalau menyelesaikan Fatihah, nanti sholat jamaah jadi gini Pak. Ana sing munggah medun gak karo. Itu kalau cuma 1-2 jamaah mungkin nggak kelihatan. Coba kalau satu Masjidil Haram, ini kok ono sing ruku, ono sing ngadeg, ono sing jadi keseragaman jamaah tidak terjadi. Wallahu alam. Penjawab insyaallah. Baik, cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.